بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Alhamdulillahilladzi ja'alal islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama. Asyhadu an la ilaha illallah la na'budu illa iyyah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sahabat IKADI yang dimulakan Allah, ya. Rasa syukur tentunya akan terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama di dalam satu majelis, ya, online, ya, melalui Zoom, ya. Yang ini merupakan sebuah model dakwah baru, ya, yang tentunya ini belum kita aktifkan ketika sebelum pandemi, ya, sehingga alhamdulillah hikmah dari pandemi kita bisa tetap melakukan kajian meskipun dengan kondisi yang berbeda. Salawat dan salam tentunya akan terus kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita contoh suri tauladan, sehingga kita tahu bagaimana cara kita mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang pertama kita sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan makna ibadah, kemudian hakikat ibadah, ya. Di mana makna ibadah adalah seluruh, ya, aktivitas kita dalam rangka untuk menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hakikat ibadah adalah bagaimana kita mengekspresikan ketundukan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kedua kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan syarat-syarat diterimanya ibadah, ya. Tentunya ketika kita sudah berusaha untuk mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya yang harus kita luruskan adalah niat kita melakukan sesuatu. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu, orientasinya kembali kepada apa yang sudah kita bangun. Kul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Artinya semuanya yang kita lakukan hanya karena Allah dan untuk Allah, ya. Jadi kalau kemudian Allah berikan sesuatu yang lain karena karunia-Nya, itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Tetapi kita harus membangun komitmen bahwa kita melakukan sesuatu karena Allah dan untuk Allah. Kalau toh Allah berikan ampunan, Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan jalan keluar, itu adalah bagian dari bentuk kasih sayang Allah ketika kita mencintai Allah. Sehingga ketika Allah kita cintai, tentunya kecintaan Allah akan Allah berikan dalam aneka bentuk. Nah, maka ketika kita memposisikan, ya, memposisikan diri kita, ya, dalam rangka untuk mengekspresikan ketundukan, ya, dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka bagaimana refleksi yang kita lakukan adalah betul-betul kita lakukan hanya karena Allah dan untuk Allah. Maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan agar yang kita lakukan itu betul-betul nantinya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal soleh. Nah, ini. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu kemudian menjadi sia-sia. Ya. Karena kita salah di dalam meniatkan atau kita salah di dalam kita mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita kembali kepada landasan dalil ya, kenapa kita dituntut oleh Allah untuk ikhlas ketika mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita harus meniatkan segala sesuatunya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya orientasi yang lain itu harus kita tanggalkan. Maka ketika kita sholat misalnya, maka yang pertama kita lakukan adalah mengekspresikan sebuah komitmen kita dengan menyatakan Allahu Akbar. Allah lah zat yang maha besar. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala yang kita tetapkan sebagai apa? Sebagai zat yang maha besar, yang itu menjadi satu hal yang harus kita jadikan satu acuan. Ya. Jadi ini yang perlu kita cermati, bahwa apa yang kita lakukan tentunya itu semuanya adalah hal yang sangat mendasar sekali. Ya. Jadi apa yang kita lakukan betul-betul hanya karena Allah dan untuk Allah. Ini. Kemudian ketika kita ikhlas ya karena Allah ya sebagaimana yang sudah kita sampaikan ya bahwa keikhlasan itu betul-betul murni apa yang ada di dalam hati kita. Bahwa kita melakukan sesuatu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah mengekspresikan keikhlasan kita, maka keikhlasan itu akan memberikan sebuah dampak kepada apa yang kita lakukan. Nah, kemudian di dalam hadis juga Rasul sampaikan bahwa innamal a'malu binniyat ya. Jadi segala sesuatu itu tidak lepas dari apa yang diniatkan. Artinya apa? Wa innama likulli imri'in manawa ya. Jadi setiap sesuatu itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Kenapa niat itu harus ada di dalam setiap perbuatan? Ya, maka kalau kita melihat rukun daripada sebuah amal, maka yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Kenapa niat itu harus ada? Karena niat ini yang akan membedakan sesuatu yang kita lakukan itu hanya kebiasaan atau yang kita lakukan itu adalah bagian dari ibadah. Jadi ketika kita ingin mengekspresikan satu ekspresi ketundukan, ya, maka ekspresi kita betul-betul murni hanya ingin mendapatkan kecintaan dari Allah. Ya, kalau toh nanti mendapatkan apresiasi dari manusia, itu adalah setback saja yang kita tidak mendapatkan. Maka ketika niat itu di awal itu harus ada, maka itu akan menentukan. Ya, seperti kita makan. Ya. Kalau kita makan hanya sekedar makan, maka apa? Ya kita sekedar memenuhi kebutuhan secara manusiawi. Tetapi kalau kita makan kemudian ya kita niatkan mudah-mudahan dengan kita makan kita akan semakin memiliki kekuatan untuk
bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melakukan amalan itu, makan kita adalah bagian dari ibadah. Begitu pula ketika kita pergi dari rumah, kita niatkan karena Allah, maka itu yang nanti akan menjadi satu catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka niat inilah yang harus terus kita tajdid, kita perbaharui, ya. Sehingga ketika niat itu terus kita perbaharui, kita tajdid, maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan ada pada diri kita. Nah, maka kalau kita lihat di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, kaitannya dengan asbabul wurud hadis, ya. Kenapa kemudian Rasul menyampaikan wa inna malikul imrin manawa, ya, wa inna ma li imrin manawa. Ya, artinya apa? Niat ini akan berkaitan dengan dampak yang nanti ditimbulkan. Ya, seperti kisah, ya, ada seorang yang berhijrah karena Allah dan Rasul, ada yang berhijrah karena dunia yang dicari, ada yang berhijrah karena wanita yang ingin dinikahi. Artinya itu menjadi satu apa? Gambaran, ya. Jadi seseorang itu melakukan satu amal, satu perbuatan itu sangat berkaitan dengan niatnya. Niatnya apa? Niatnya kalau ingin mendapatkan apresiasi manusia, maka itu yang akan didapatkan. Ketika kita melakukan satu amal, niatnya agar kita mendapatkan satu penilaian, ya, tertentu, ya, karena kita misalnya mau mencari jodoh. Nah, ini tentunya nanti akan berkaitan dengan apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan itulah yang nanti akan menjadi satu hal yang dicatat oleh Allah. Maka kita penting di sini tajdid dunia. Bagaimana kita berusaha untuk tajdid, berusaha untuk memperbaharui niat kita ketika di dalam sebuah perjalanan, ketika kita melakukan satu amalan, itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita perlu untuk terus memperbaharui niat, ya. Agar apa? Ketika ada kesalahan-kesalahan di dalam kita berniat, kita segera diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, amal yang kita lakukan betul-betul amal yang hanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentunya ketika kita ingin diterima amal yang kita lakukan, apapun bentuk amal yang kita lakukan, tentunya apa? Amal yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah dan untuk Allah, tidak boleh ada tempelan-tempelan yang lain. Maka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah mengingatkan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam ayat ini Allah sampaikan barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, maka hendaklah ia melaksanakan amal soleh. Kemudian jangan menyekutukan. Artinya kita tidak boleh, ya, kemudian memiliki niat-niat yang lain. Kecuali itu adalah hal-hal yang memang dibenarkan. Misalnya apa? Misalnya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita mendapatkan tambahan pengetahuan. Misalnya kita mempelajari pengetahuan, ya. Kita mengambil satu disiplin ilmu, ya. Kemudian kita diperbolehkan untuk apa? Untuk berniat mudah-mudahan dengan belajar pengetahuan ini saya semakin memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Jadi dibolehkan, ya, sebagian ulama memberikan catatan, boleh kita kemudian memberikan satu iringan.
Kalau itu kaitannya dengan harapan kepada Allah. Artinya kita niatnya tetap niat melakukan sesuatu itu karena Allah, cuma kita pengen ada sesuatu yang kita dapatkan. Karena kita ikut kajian, mudah-mudahan dengan kajian yang kita ikuti, Allah memberikan kefahaman kita. Tapi niat kita tetap ya, kita melakukan itu karena Allah. Tapi kita juga satu sisi boleh berharap ya dengan Allah, mudah-mudahan dengan cara ini kita diberi sebuah kefahaman. Nah, maka kita tidak boleh ketika melakukan sesuatu, tujuannya hanya sesuatu. Misalnya apa? Kita kuliah tujuannya untuk mencari ijazah. Nah, kalau tujuannya untuk mencari ijazah itu bukan karena Allah. Ya, berarti itu sudah memposisikan Allah pada posisi yang lain. Tetapi kalau kita betul-betul ya niatkan dari awal bahwa kita mempelajari pengetahuan, kita mengambil sebuah perkuliahan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kemudian Allah menambahkan karunia-Nya dengan kefahaman, itu adalah bagian dari sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kita ketika melakukan satu amal tidak boleh dibarengi dengan yang lain yang itu akan merusak. Jadi kita melakukan satu biar nanti dicatat menjadi sosok yang baik hati atau sosok yang humble atau jadi sosok yang ramah dengan lingkungan. Nah, jadi kalau tujuannya untuk itu, maka itu yang kita dapatkan, tetapi kita tidak mendapatkan keridhaan Allah. Nah, ini yang perlu kita cermati betul. Ketika kita melakukan sesuatu, jangan sampai ada sesuatu yang kemudian membersamai kita yang akan menjadikan kita salah di dalam melakukan sebuah amal. Ya, karena kita salah di dalam melakukan sebuah amal, akhirnya kasarobin. Ya. Jadi apa yang kita lakukan sebagai sebuah perbuatan hanya seperti apa? Seperti buih. Ya. Seperti debu. Ya. Tidak ada satu nilai pun di hadapan Allah. Kenapa? Karena kesalahan kita ketika melakukan sesuatu perbuatan. Nah, ini saya rasa hal-hal yang perlu kita cermati agar kita tidak terjebak karena agar ingin dicatat sebagai sosok ya tertentu di hadapan satu komunitas ya, sehingga akhirnya hanya itu yang kita dapatkan sementara kita menyampaikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tentunya ketika kita beribadah harus betul-betul yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam hadis memang di sana ada beberapa riwayat ya yang berkaitan dengan persoalan bid'ah misalnya. Ya, seperti man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat satu perkara yang baru dalam agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara itu tertolak. Ya, nanti kita jelaskan setelah ini. Kemudian di dalam kaidah fikih, ketika berkaitan dengan satu ibadah, ya, al-aslu fil ibadah hadar. Fala yashra' minha illa ma syarallah wa rasulih. Hukum asal ibadah itu terlarang. Ya. Ketika apa? Ibadah itu tidak disyariatkan. Nah, ini ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang satu, ketika tidak memilih dasar. Yang kedua, ketika kita beribadah, tentunya harus ada landasan yang dipakai. Kemudian kaitannya dengan persoalan man ahdatsa ya. Nah, ini kan memang satu ungkapan-ungkapan yang kalau tidak hati-hati itu menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan. Karena ini adalah lafaz yang paling bahaya yang dihadapi oleh para dai dalam ceramah atau dalam tulisan-tulisan ketika
tidak mampu menjelaskan pemahaman bid'ah ini secara benar. Ya. Karena memang banyak sekali riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah berkenaan hal ini. Tapi tentunya kita harus mencermati bahwa bid'ah ini kaitannya dengan sesuatu yang memang berkaitan dengan sawabit. Apa itu sawabit? Sawabit itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak akan berubah sampai kapanpun. Kaitannya dengan waktu-waktu sholat. Itu kan sudah ditetapkan. Sampai kapanpun ya waktu sholat itu sudah tertentu. Begitu juga dengan jumlah rakaat. Kenapa kok sholat subuh itu 2 rakaat sementara kita masih fresh, sementara pas kita lagi sibuk-sibuk siang hari dan sore hari 4 rakaat. Itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian kaitannya dengan persoalan bid'ah, kalau kita lihat dari ungkapan yang pernah disampaikan oleh Syekh Al-Iz bin Abdissalam, ya. Beliau lebih luas ya, memberikan sebuah hal yang berkaitan dengan persoalan bid'ah ini. Jadi bid'ah ini bukan hanya hal-hal yang sederhana, ya, tapi ini memang persoalan yang terus berkembang. Ya. Nah, tentunya kita harus melihat kembali persoalan ini secara lebih holistik, lebih menyeluruh. Ya. Jangan sampai kemudian kita terjebak dengan ungkapan-ungkapan yang sifatnya tekstual. Kalau kita lihat perjalanan sahabat misalnya, ketika Abu Bakar mengusulkan pengumpulan Al-Quran, itu kan tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi beliau lakukan. Begitu pula ketika pasca Abu Bakar, ya, di masa khalifah yang berikutnya. Yang kemudian kalau kita lihat sejarah penulisan Al-Quran seperti yang kita kenal, itu kan baru abad ketiga, ya, setelah Rasulullah wafat. Ya, adanya titik, kemudian adanya tanda baca, ya. Paling sekarang kan sudah ada misalnya kalau di situ ada idhom birunah, kemudian ada mem kecil, ya. Itu kan sesuatu yang tidak ada di masa Nabi. Tapi ini dilakukan oleh ulama untuk apa? Agar orang lebih mudah. Kenapa kemudian ada harokat, kemudian ada titik, ya? Kenapa? Karena Quran itu disebarluaskan bukan hanya di kawasan orang Arab. Nah, maka kemudian ulama beristihad. Nah, apakah salah? Justru ini sesuatu yang wajib, ya, bid'ah wajib. Kenapa? Karena dengan adanya harokat, dengan adanya titik, ya, adanya tanda baca, kemudian juga adanya tanda ayat, ini kan memudahkan umat untuk bisa mengerti sampai di mana batas surat Al-Fatihah, sampai di mana batas surat Al-Baqarah, sampai di mana surat Al-Imran. Ini kan malah menjadi apa? Bid'ah yang wajib. Nah, ini kan jelas. Karena apa? Kalau kemudian dibiarkan Quran itu seperti apa adanya, belum tentu kita akan mampu. Ya. Kalau kita lihat kita model di Timur Tengah itu kan kita menulis pun nggak ada harokatnya, tapi dosen paham. Karena apa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Kita nulis di soal ujian itu nggak ada giginya, langsung seret gitu aja. Kenapa? Ya karena sudah paham. Nah, kalau kita kemudian misalnya orang yang belum mengerti bahasa Arab gitu ya, seperti saya coba kenalkan kepada mahasiswa tulisan yang model Quran aslinya, mereka bingung juga. Nah ini bid'ah yang wajib. Kalau tidak ada harokat, tidak ada titik, ya, kita akan kesulitan. Nah, ini. Kemudian ada bid'ah yang sifatnya sunnah. Contohnya, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kan Rasulullah tidak memberikan contoh secara full kan ketika Ramadan. Rasulullah hanya 3 hari ya waktu itu melaksanakan sholat jamaah untuk tarawih. Sehingga ditanya oleh para sahabat waktu itu, ya Rasulullah kenapa kok hanya 3 hari habis itu tidak? Saya khawatir nanti tarawih ini menjadi wajib untuk kalian. Nah, maka kemudian
Umar memberikan suatu contoh bagaimana melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih pun juga tidak satu model kan, kalau kita lihat ada yang 11 rakaat, ada yang 23, ada yang lebih dari itu. Kenapa? Karena memang di dalam keterangan kaitannya dengan rakaat itu masna-masna. Nah, disebutkan dua, ya. Cuma di dalam konteks yang disampaikan oleh Aisyah, Rasulullah melaksanakan dua-dua, kemudian ditutup dengan melaksanakan witir. Tapi yang dilakukan oleh Umar berbeda. Nah, ini apa? Model bid'ah yang sunnah, ya, sesuatu yang dibenarkan. Nah, kalau yang sifatnya mubah itu sesuatu yang akan mengikuti, seperti kita melakukan kajian melalui Zoom. Ini satu bid'ah yang sifatnya mubah. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Contohnya jelas nggak ada di masa Nabi. Masa Nabi teknologi bukan seperti sekarang ini. Tapi kenapa kita menggunakan fasilitas ini? Karena ini adalah media yang bisa kita gunakan. Nah, ini sesuatu yang sifatnya apa? Sifatnya mubah. Sekarang dakwah multimedia menjadi dakwah yang sangat luar biasa. Nah, kenapa? Ya, karena ini memang sebuah sarana untuk nasrul fikrah. Bagaimana kita mengembangkan pemikiran-pemikiran yang benar. Ya. Ketika ada upaya-upaya untuk mereduksi, upaya-upaya untuk mendestruksi nilai-nilai ajaran Islam, ya, maka melalui media seperti inilah kemudian apa? Kita bisa nasrul fikrah, kita bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran, pemahaman yang benar. Ya. Maka ketika kita berinteraksi dengan media internet, kita harus hati-hati. Benar nggak yang disampaikan? Ada satu kaidah yang saya kira cukup bagus, ya, yang pernah disampaikan oleh seorang mujahid dakwah. Kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yatruku ilal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma ja'a minas salafi ridwanullah alaihim muwafiqan li kitabillah wa sunnah rasuli qabilnahu wa illa fa kitabullah wa sunnah rasuli aula bil ittiba. Nah, ini ungkapan yang indah. Kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yatruk. Setiap orang itu boleh diambil pendapatnya, boleh ditinggalkan ilal maksum, kecuali yang sumbernya dari Rasulullah, yang itu merupakan syariat. Apa yang datang dari Rasulullah itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Satu yang sifatnya tasyri'i, yang kedua yang ghair tasyri'i, yang ketiga yang sifatnya takhasusi. Apa bedanya masing-masing? Kalau yang tasyri'i itu ditegaskan oleh Allah, wa ma atakumur rasul fahudu wa ma naha'anhu fantahu. Kalau itu merupakan syariat, maka apa-apa yang datang dari Rasul wajib kita ikuti. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari syariat. Misalnya sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Itu syariat. Ya. Sehingga kita tidak boleh keluar dari mindset itu. Nah, kemudian yang kedua, hal-hal yang ghair tasyri'i. Hal-hal yang berkaitan dengan persoalan manusiawi. Rasulullah makan dengan 3 jari. Itu kan hal-hal yang sifatnya manusiawi, kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi makan kurma, makan roti. Kalau kita di Jogja misalnya makan bubur sumsum dengan 3 jari. Kira-kira selesai tidak? Nah, ini kan prioritas seri. Kenapa? Beda kultur, beda budaya. Ya. Nabi senang menggunakan warna putih. Ya, meskipun Nabi juga suka merah, suka hijau, suka kuning. Itu kan selera. Nah, selera ini terbuka. Ya. Maka ketika kita berbeda dengan Nabi, bukan sesuatu yang tidak boleh. Ya. Seperti apa misalnya kita di Jogja pakai jarit, ya, pakai sarung. Tapi kalau kita di Mesir misalnya pakai sarung, ditegur orang. Antabin, yang perempuan, karena apa? Kulturnya beda. Kalau di kita kan biasa aja pakai sarung. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, kalau itu sifatnya ghairi tasyri', kita boleh-boleh saja berbeda dengan Nabi. Nabi dulu naiknya unta, kita sekarang naiknya mobil. Nah, kan perbedaan. Kenapa? Karena perkembangan. Kemudian yang ketiga yang sifatnya takhasusi, itu yang khusus berlaku pada Nabi.
Kalau yang khusus berlaku pada Nabi, itu nggak bisa kita ikuti. Contohnya, Nabi beristri lebih dari 4. Itu kan tahasusi. Karena pernikahan Nabi, pernikahan yang diinformasikan oleh Allah. Ini itu bagian dari syariat Allah khusus untuk Nabi. Maka kalau itu khusus Nabi, maka kita tidak boleh kemudian mengikuti karena itu baru tasri, karena itu sifatnya yang berlaku khusus. Nah, jadi ini harus kita cermati. Kemudian kaitannya dengan bid'ah yang tidak dibenarkan, ya. Tentunya ketika kita melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada contohnya. Misalnya ada sholat di, misalnya sholat sunnah, ya, di pertengahan bulan Rajab, misalnya waktunya antara maghrib dan isya, itu tentunya tidak jelas landasannya. Kemudian melakukan puasa putih, misalnya. Kemudian juga ada sebagian masyarakat punya tradisi ketika ingin memasang atap, itu kemudian dipasang kelapa, padi, janur di atap rumah. Ya. Tentunya itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan syariat. Karena apa? Karena persoalan kokoh tidaknya sebuah bangunan itu berkaitan dengan bagaimana tata cara membangun. Ini bagaimana tata cara membangun itulah yang harus dicermati. Nah, kalau sudah berkaitan dengan aturan-aturan syariat yang tasyri'i, maka kembali kepada hukum asal tadi, ya, bahwa hukum asal ibadah itu tidak boleh dilakukan. Nah, terlarang kalau tidak ada di sana dalil yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian yang menjadi persoalan kenapa kemudian muncul amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Yang pertama, karena apa? Belum mampu memahami dalil dengan benar. Ya. Kemudian karena belum mampu, kemudian tidak mencoba melakukan klarifikasi. Nah, sehingga asal aja karena dilihat di internet langsung diterima begitu saja tanpa kemudian klarifikasi kepada orang-orang yang memang memiliki kapasitas. Apalagi kan kalau di bulan Rajab itu kan luar biasa, ya. Biasanya Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan itu kan banyak sekali hadis-hadis itu yang disebarluaskan. Bahkan nanti ada yang antik-antik gitu ya. Kalau nanti disampaikan ke 10 orang, nanti akan diampuni dosanya. Nah, ini. Oh, ada model multi level gitu ya. Padahal masa Nabi kan tidak kenal multi level gitu. Nah, ini. Jadi persoalan kemampuan memahami dalil dengan benar, ini yang kemudian apa? Menjadi masalah. Dalam hal kita belum memiliki kemampuan untuk bisa memahami dengan benar, maka kita boleh taklid. Artinya apa? Mengikuti pendapat ulama. Artinya apa? Ketika ulama itu memang ulama yang kredibel, ya, yang memang memiliki kapasitas, boleh kita ikuti. Kalau misalnya belum memiliki kemampuan untuk memahami dalil dengan benar. Kemudian yang sering kali terjadi di masyarakat, ya, karena tadi ada copy paste, kemudian di-share, tidak lagi dilihat hadis itu sahih atau dhaif. Nah, ada ciri yang paling menonjol untuk hadis yang dhaif, biasanya apa? Dia hiperbola, berlebih-lebihan. Jadi amalannya sederhana, pahalanya berlipat-lipat. Nah, ini. Kemudian seringkali keluar dari logika akal sehat. Nah, ini. Jadi ketika tidak sesuai dengan akal sehat, ya misalnya dengan teori kedokteran misalnya, nggak sesuai, ya pasti ini sesuatu yang dhaif yang diinfokan. Jadi kalau hadis itu sahih, pasti dia memiliki kontribusi manfaat. Manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk umat, manfaat untuk pribadi. Sehingga diperlukan ya, pemahaman untuk memahami mana hadis itu sahih, mana hadis yang dhaif. Ya. Jadi yang paling sederhana ketika kita mengidentifikasi sebuah hadis, ketika kok di sana amalnya kecil tapi kok pahalanya berlipat-lipat, bahkan ketika melakukan sesuatu sekian kali nanti akan mendapatkan ini. Nah, itu sesuatu yang bermasalah ya. Ini karakter hadis dhaif itu biasanya apa? Hiperbola.
Kemudian yang ketiga, belum memahami maqasid syariah, tujuan syariat itu apa. Ketika Allah menuntunkan sesuatu, pasti di sana ada apa yang diinginkan oleh Allah kepada hambanya. Kenapa kita diminta untuk membaca surat Al-Fatihah? Kenapa? Karena ingin Allah itu membangkitkan kesadaran kepada umat. Untuk apa sih dia sholat? Ya. Iyaka na'budu. Ya, kita memang ingin mengekspresikan ketunduan, kepatuhan kita kepada Allah. Kenapa kok kita minta selalu pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa? Untuk jalan yang lurus ini bukan sesuatu yang mudah. Ya. Apalagi saat ini kan, kalau kita ingin berislam secara benar, ya, itu nanti tuduhannya tidak enak gitu ya. Nah, padahal ketika ada sesuatu yang dilarang oleh syariat, pasti Allah tahu ada di sana dampak negatif yang kemudian akan ditimbulkan kalau orang melakukan itu. Jadi ada tujuan. Semua hal ketika Allah larang itu pasti ada efek negatif yang akan timbul. Jadi tidak ada satupun yang ditetapkan Allah ketika itu merupakan larangan itu tidak berkontribusi sesuatu yang negatif. Itu pasti ya, negatif. Kemudian yang keempat, beramal tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan. Ya. Maka apa yang pernah disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, man amila bila ilmin, ma yusidu aksar mimma yuslih. Jadi ketika orang itu melakukan satu amal tanpa didasari dengan pengetahuan, maka masadahnya atau kerusakannya jauh lebih banyak. Paling tidak kita menjadi orang yang taklid kalau kita belum mampu, taklid dengan ulama yang benar. Taklid dengan ulama yang memang kredibel, yang sudah dikenal bahwa ulama yang kita ikuti adalah ulama yang memang bersih, yang betul-betul ingin membawa umat itu kepada jalan kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah menganggap semua amalan itu baik. Baik itu belum tentu benar. Nah, kalau benar itu pasti ada nilai-nilai kebaikan yang ada di sana. Ini yang harus kita cermati betul, sehingga agar apa yang kita lakukan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk amal soleh, maka tiga hal itulah yang harus kita perhatikan betul ya, bagaimana niat kita betul-betul melakukan sesuatu hanya karena Allah dan untuk Allah. Kemudian yang kedua, ketika melakukan sesuatu kita tidak punya embel-embel yang lain. Ya. Betul-betul kita ikhlas, murni, semata-mata karena Allah, tidak kita barengi dengan keinginan-keinginan yang lain. Kemudian yang ketiga tentunya apapun yang kita lakukan harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Karena prinsip syariat inilah yang akan menjadikan sebuah amalan itu makbul atau mardud. Maka kenapa ada syarat, ada rukun, ada hal-hal yang membatalkan. Karena ini berkaitan dengan diterimanya atau tidak amal yang kita lakukan. Ya, sholat, ada syarat sahnya. Ya, misalnya apa? Harus dalam posisi toharoh. Kemudian harus menghadap kiblat. Ya. Nah, harus menutup aurat. Ya. Kemudian bagaimana rukunnya? Kan? Tidak boleh sholat tanpa takbiratul ihram. Tidak boleh sholat tanpa ruku. Tidak boleh sholat tanpa tasyahud. Nah, ini kan kaitannya dengan satu rangkaian. Maka ketika syarat dan rukun itu ada yang tidak terpenuhi, maka di sana ada hal-hal yang kemudian rusak. Nah, maka di sini pentingnya bagaimana kita memahami sebuah amal itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Insya Allah ya, ketika kita melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, apa yang kita lakukan insya Allah akan menjadi aset kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu memohon kepada Allah di dalam sholat kita selalu minta ditunjukkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Karena jalan yang lurus ini bukan sesuatu yang mudah. Jalan yang lurus ini perlu ujian. Ya.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kemudian kita berusaha semaksimal mungkin. Yang pertama untuk tasfihun niyah, meluruskan niat. Ya. Jadi kalau niat itu kadang kalau ada hal yang kurang sesuai, kita tajdid, ya. Kemudian kita perbaharui, ya. Kita luruskan kembali niat kita agar yang kita lakukan betul-betul hanya semata-mata hanya ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kecintaan Allah itu sudah muncul pada diri kita, maka kebaikan-kebaikan itu akan terus membersama kita. Maka kita selalu mohon kepada Allah untuk selalu diingatkan ketika kita lalai maupun ketika kita lupa. Karena kali ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terus ya memperbaiki diri, terus berusaha untuk memahami aturan-aturan, ketentuan-ketentuan ibadah ya yang sudah ditetapkan Allah, apakah itu yang berkaitan dengan ibadah makhluk, yaitu ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, seperti sholat, puasa, haji, zakat, itu kan sudah ada SOP-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan muamalah, hubungan antara sesama manusia. Nah, sehingga semuanya tentunya harus dalam bingkai syariat. Tidak bisa, oh ini urusan dunia, nggak ada urusannya dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak ada urusannya dengan Allah. Semuanya ada. Karena kita sudah menyatakan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Artinya tidak ada satupun yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Semuanya harus berhubungan dengan Allah. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, ya, seperti yang kemarin kita sampaikan, bahwa ibadah itu menyeluruh, ya, bukan hanya satu aspek saja, ya, tapi hal-hal yang berkaitan dengan berbagai macam aspek kehidupan manusia, sehingga tidak ada sesuatu itu yang tidak ada urusannya dengan Allah. Misalnya ekonomi juga ada urusannya dengan Allah. Maka kemudian Allah berikan rambu, misalnya secara global, misalnya ahalallahul bai' wa harrama riba, Allah halalkan jual beli, kemudian Allah haramkan riba. Itu kan bagian dari rambu-rambu. La ta'kul amwala bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil. Itu kan sebuah prinsip muamalah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan bagaimana menjalankan amanah, atul amanah ila ahliya, berikan amanah itu kepada yang berhak, layak mendapatkan amanah. Maka kalau yang diberikan amanah itu tidak mengenali amanah, maka kerusakan jauh lebih besar. Inilah pentingnya kita memahami prinsip-prinsip ibadah dengan benar. Mudah-mudahan ketika kita memahami prinsip-prinsip ibadah dengan benar, kita insya Allah akan dicatat semua aktivitas kita menjadi bagian dari amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.